Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sandatia Marta dengan NPM 2402030025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu fenomena geologi yang sangat penting di Indonesia, yaitu sesar Sumatera. Kita akan mempelajari bagaimana sesar ini terbentuk dan dampaknya terhadap kehidupan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di area seisme yang tinggi di dunia. Selain adanya zona subduksi dan asosiasi busur Sunda, di bagian pantai barat pulau tersebut, Sumatera juga mempunyai sesar ekstrim yang besar yang biasa disebut dengan sesar Sumatera. Pergerakan lempeng tektonik merupakan penyebab bergesernya lapisan batuan yang menimbulkan gempa bumi. Pergeseran lempeng-lempeng tektonik itu juga yang membentuk rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang 1.650 km dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Provinsi Lampung. Tercatat ada 40 gunung di Bukit Barisan, mulai dari Gunung Bandahara di Aceh Tenggara hingga Gunung Talamus di Lampung. Rangkaian pegunungan ini mempunyai puncak tertinggi yaitu Gunung Kerinci di Jambi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pergunungan Bukit Barisan ini terletak di dekat pertemuan antara lempeng tektonik Eurasia yaitu berupa lempeng benua dan lempeng Indo-Australia yang berupa lempeng samudra. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang berada di antara jalur pertemuan kedua lempeng tektonik tersebut. Adanya perbedaan massa jenis dari kedua lempeng tersebut, di mana lempeng samudra lebih besar massa jenisnya daripada lempeng benua, menyebabkan tipe pertemuan lempeng tersebut berupa subduksi. Penunjaman lempeng samudra Indo-Australia menjadikan bagian barat Pulau Sumatera terangkat, sedangkan bagian timur relatif turun. Pertemuan kedua lempeng tersebut yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang membentuk sesar atau patahan yang ada di Sumatera yang kita kenal sebagai patahan Semangko atau sesar Semangko. Selain itu, akibat dari penunjangan tersebut adalah terbentuknya rangkaian besar pulau depan yaitu Pulau Simalunge, Pulau Banyak, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Rangkaian pegunungan Bukit Barisan dengan jalur vulkanik di tengahnya, serta sesar besar Sumatera yang membelah Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga ke Banda Aceh. Ngaresiano di Sumatera Barat merupakan wujud visual dari aktivitas pergeseran lempeng bumi di Pulau Sumatera. Kontur lembah Siano terbentuk karena proses turunnya sebagian lempeng bumi, sehingga menimbulkan patahan berupa tebing yang curam. Proses patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Toko Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam ruang atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame.
Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera, khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakan obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi resiko dampak bencana yang terjadi.